Jangan berkata tidak bila kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap mari sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat anugerahnya kita dapat bersua kembali dalam podcast Penyuluh Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Baik para pendengar ataupun yang menyaksikan podcast kami, hari ini kami akan menyampaikan materi tentang, kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang jual beli, maka hari ini kami akan coba menyampaikan tentang riba ya. Riba dalam Islam. Sebenarnya kalau dalam Islam riba sebenarnya dalam Islam ini kan ada. Dalam mereka enggak ada. Tapi paling tidak kita supaya bisa menyampaikan kepada masyarakat apa sih sebenarnya riba itu tadi kan? Karena orang selalu banyak yang menyatakan, hati-hati kok itu bisa riba. Kan itu dia. Padahal dia sendiri belum tahu riba mana. Bahkan kadang-kadang dalam kehidupannya dia menjalankan praktek riba itu tadi, kan itu dia. Sebenarnya kenapa ini hari ini kita angkat, inilah supaya kita bisa mencerahkan kepada masyarakat apa tuh bahayanya riba juga, apa tuh pengertian riba, dan bagaimana supaya kita jangan terlibat dalam hal riba. Nah ini yang pertama kita coba minta masukan dulu pengertian riba ini supaya masyarakat tahu, khususnya dari Ustadz Hilal dulu, atau Bu Sri? Iya. Ya silakan. Terima kasih Pak Din. Iya. Apa yang dimaksud dengan riba? Itu tadi Pak Din Iya. materi kita ya. Di sini saya akan menjelaskan definisi atau pengertian riba. Iya. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besarannya hanya tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Dalam pengertian bahasa, kelebihan atau tambahan. Nah, mungkin itu saja Pak. Dari saya dulu, kita dilanjutkan dengan Ya, sesuatu yang dilebihkan ataupun ditambahkan maka itu dia termasuk dalam riba kalau dia memang tidak sesuai, misalnya uang dengan uang, kan itu dia. Tapi kalau barang dengan barang itu boleh. Itu seperti jual beli. Misalnya kita mengambil keuntungan. Misalnya kita menjual suatu benda dengan modal kita bilang 10.000, kita jual dengan 12.000, itu boleh. Dengan dasar kita tidak boleh memberitahu modal dasar kita kepada pembeli. Kalau Ustadz Hilal, gimana Ustadz Hilal? Ya, tanggapan sedikit dari Ustadz Jasri. Riba dalam bahasa betul berarti kelebihan atau tambahan, aziyadah. Dan menurut istilah, riba adalah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar barang sejenis yang tidak sama ukurannya atau ditambah melebihkan. Jadi juga, contohnya tadi uang dia pinjam 100 lebih dari 100. Ketika dia mengeluarkan akad tadi dia katakan jadi 110.000 gitu ya, 10.000. maka itulah jatuh kepada yang namanya riba tadi ya. Oh iya. Kalau Ustadz Lutfi ini bagaimana sebenarnya Ustadz Lutfi? Kalau kita tentang macam-macam ribanya lah kita bilang dulu. Karena ada macam-macam yang secara otomatis. Ya, silakan Ustadz Lutfi. Terima kasih kepada Pak Udin. Tadi sudah dijelaskan, sudah mengetahui bagaimana definisi riba. Nah, sekarang kita masuk tentang masalah apa itu macam-macam riba. Riba ini terbagi ada 5, yaitu yang pertama yaitu riba nasiah. Riba nasiah ini seseorang mengutang uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dengan batas tertentu, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan tersebut. Itu riba nasiah. Yang kedua yaitu riba fadil. Ya, riba fadil ini merupakan tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis. Jual beli ini juga disebut juga barter tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Yang ketiga yaitu riba aliyah.
Riba ayat ini riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Yang keempat, riba qard. Riba qard ini riba dalam utang piutang dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang atau tarik. Yang terakhir yaitu riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah ini penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Itu yang bisa sampaikan macam-macam riba. Ya, itu secara macam-macamnya memang pada intinya semua itu adalah bagaimana dia ketika dalam suatu perjanjian tadi semuanya mengacu kepada ingin dilebihkan. Kan itu dia pelaksanaan dari nasihat, kemudian fadilah tadi, kemudian jahilah. Nah, ini pada intinya arahnya ke situ. Nah, kalau sudah memang seperti itu, memang banyak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang melakukan seperti ini. Cuman mereka kan tidak paham tentang apa yang dikatakan Ustaz Lupi tadi. Secara prinsipnya ada teknis macam-macamnya tadi dalam hal pelaksanaan jatuhnya riba. Nah, sekarang yang menjadi mau kita inginkan bagaimana masyarakat ini tidak terhindar kepada perbuatan riba. Kan itu dia. Karena saking banyaknya nih kita lihat sekarang orang mau mencari keuntungan, memang dari sini katanya paling mudah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak berisiko. Kan itu dia katanya, bisa mendapatkan paling cepat untung. Ini bagaimana Ustaz Ripin kalau kita secara memberikanlah pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak jatuh pada perbuatan yang namanya bentuk riba ini tadi. Terima kasih Pak Udin sebagai Ketua Pujalu. Jadi sebelum kita bagaimana mencegah untuk riba ini, kita harus tahu penyebabnya, apa sebabnya. Jadi sebelum penyebab kita harus tahu riba ini bukan hanya untuk, memang banyak itu simpang meminjam piutang. Apakah simpanan termasuk? Termasuk. Contoh, saya ingin nabung dengan Pak Udin 100 juta. Nanti Pak Udin kalau setahun aku jalan tambahkan, itu termasuk juga. Ketika ijabnya itu tadi ya, Iya. gitu. Iya. Akadnya Iya. kan gitu. Jadi selama ini riba itu lebih condong kepada utang piutang. Tadi banyak orang tidak paham tentang simpanan tadi, tidak dibahas itu. Tapi kalau dia simpanan memang tidak ada akad itu, ada keuntungan, nah itulah dia Iya. Kecuali saya pengen mutar modal Pak Udin, akadnya. Iya. Pak Udin saya 17 juta nih. Iya. Ya kan? Kalau nabung berarti kan saya mendapatkan nilai lebih. Iya. Berarti niat tadi yang pertama ya kan. Jadi kita pertama Udin. Berarti kita harus tahu yang bentuk simpanan atau utang piutang. Iya. Jadi selama ini kita tahunya riba itu hanya utang piutang. Iya, karena niat orang salah selama Iya. dia menyimpan, dia lihat oh berapa nanti dapat aku Iya. keuntungan, itu berarti jatuh juga. Iya, Sering kan ya? jatuhlah. Iya. Kan niat tadi kan saya nitip Iya. ngasih apa nama? Simpanan Pak Udin, tapi Iya. suatu nanti saya ambil bunganya berapa Udin? Saya kan tahu Pak Udin. Iya. Nah, gitu. Jadi apa yang penyebabnya? Yang pertama itu karena sifat rakus dan tangguh. Iya. Jadi kenapa Pak Udin? Masalah dunia perbankan. Nah, ini banyak terjadi Pak Udin. Iya. Apalagi sekarang ini banyak orang kan pingin kaya. Karena orang kaya makin kaya pada sekarang. Kaya Kenapa? sekali. Deposito Pak Udin itu bunganya 4%, 5%, bahkan 1M itu berapa? Makanya di kalangan orang-orang punya uang, 1 bulan tak bekerja itu berapa? Kayak makin kaya lah. Kaya. Dari deposito itu Deposito. tadi ya. Iya. Ya masalah ada deposito syariah, tapi juga ada nilai juga tambah. Tapi kita bisa tidak menafikan. Saya juga nggak berani itu halal itu haram, ya kan? Tapi memang ada nilai kelebihannya. Jadi saya perlu tekankan juga Pak Udin supaya masyarakat paham tentang untuk yang di tabungan Pak Udin. Saya kan pernah kerja di bank syariah. Iya. Kalau di pinjaman saya tidak tahu, maksudnya saya agak lebih sensitif di situ Karena untuk situ menjelaskan. udah macam-macam. Ya, dia kalau di ada- bank syariah Pak Udin, ini saya jelaskan ya. Kalau kita nabung di bank syariah, Iya. itu dapat nilai apanya, keuntungannya di akhir. Jualan dulu baru dapat hasil. Nah, kalau di konven di awal bulan kita kontrak boleh berapa? 1%, maka di ujung 1%. Itu pun nanti di bank syariah dilihat hasil keseluruhan Indonesia Iya. dibagi ke nasabah. Itu pun bagi hasil bentuknya. Iya, memang
karena akadnya dia memang udah seperti itu Iya. disebutkan. Disebutkan. Nanti Iya. ada 80 Itu 20. tadi kan. 80 20. Dan itu bukan di awal Pak Udin. Iya. Mendapatkan nilai ekuivalennya itu di akhir bulan. Nunggu dulu jualan orang bank itu, nunggu hasil baru dapat. Karena dia kan memang perhitungan Iya. kan di akhir mereka. Di akhir. Baru situ nanti bisa Ya, dikeluarkan kalau bagi hasil. kalau di Iya. konven dia di awal Iya. bulan. Di awal bulan. Ah. Mau Pak Udin untung nggak untung tetap dapat situ. Iya. Makanya banyak orang juga ke syariah itu kenapa? Iya. Minimalnya dapat konven bisa lebih, namanya dagang. Iya. Bisa untung, bisa rugi. Iya. Itu. Karena ragu tanpa apa ini kenapa? Ya Hmm. ingin membungakan uang tadi itu. Baru yang kedua penyebabnya ketidaktahuan atau kebodohan. Karena banyak masyarakat Pak Udin ingin butuh dana segar, tak pikirkan cara membayarnya ini. Kadang-kadang Orang Ya kan? kan mau cari yang mudah Mudah dapat, ya kan? Padahal di baliknya itu memberatkan. iya, artinya tidak memikirkan masa-masa. Kadang-kadang ada 10 tahun, ada 15 tahun. Memang kita mendapatkan pinjaman sekali banyak, senang hati Pak Udin. Iya. Habis itu terpakai uang itu bingung awak. Oh, bingung. Gitu kan? Baru bulan. Iya. Baru yang kedua Pak Udin, faktor penyebab adalah kemiskinan. Itu paling utama. Karena mungkin kan karena kemiskinan bagaimana cara dia untuk cari modal, pinjam keluarga, ya bisa jadi tak ada yang bisa ngasih pinjaman. Caranya adalah ya kadang-kadang sekarang banyak beredar nih ya. Iya. Eh, Bank berjalan. bank berjalan nih kan. Ya, makar-makar lah kalau masyarakat sekarang ini. Bank berjalan kadang-kadang bunganya melebihi dari itu. Karena apa? Hasil jualan tadi dia belum bisa menutupi ke biaya hidup dia. Bagaimana membayar ini? Itu kan perlu juga masyarakat tuh jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat mengambil pinjaman. Tapi teliti berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran itu perlu. Iya. Ya, jangan lebih besar pasak dari tiang. Ya kan? Penghasilan 1 juta pinjam 1.200.000. Kira-kira gimana? Minus tuh kan? Akhirnya di situ yang banyak orang menjadi Iya. stres. Iya. Ada yang sampai melarikan diri, Iya. sampai menjual semua segala sesuatu. Iya. Kan ini dia. Iya. Jadi apa kita tadi kan penyebab Pak Udin ya. Jadi apa langkah-langkah supaya kita tindak? Pertama itu kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah hadis Nabi. Contoh jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 itu kan dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Ya kan? Ya. Baru yang kedua, hiduplah sederhana. Artinya memposisikan diri. Artinya apa? Kadang-kadang kita dalam berkeluarga ini pasangan suami istri, aku pentingin ini, nanti suruh pilih mau nikah nih. Ya. Situasikan dengan apa? Pengeluaran kau, ya kan? Jangan besar-pasaran yang Iya. Makanya jangan yang dicari yang Ya. apa nggak sesuai dengan kita. Iya. Jadi gitu, sesuaikan dengan apanya? Hidup sederhana. Artinya apa? Kalau seandainya kita mau beli sesuatu, sabar-sabar nabung dulu kan. 3-4 bulan dah. Daripada minjam tiba-tiba mempengaruhi, mengurangi gaya hidup kita. Jadi akhirnya apa? Utang terus utang, jadi terpenuhi. Dagang untuk lubang. Memang dapat barangnya, ya kan? Tapi hidup awal nanti belum lagi penghujung bulan, masih pertengahan. Udah ke lubang lagi. Bingung memikirkan ya kan. Nah, itu Pak Bin. Iya. Hidup sederhana. Yang ketiga adalah solusinya giat bekerja. Dengan giatnya kita bekerja, mudah-mudahan rezeki dikasih Allah masih terhindar namanya kita pinjam meminjam Tapi tadi. perlu juga sering jangan terlalu giat kali. Iya. Ada batasannya juga dalam hidup. Kenapa? Robbana atina fid dunya hasanah. Ada dunia, ada akhirat. Jadi dibarengi kan gue. Makanya harus hati-hati. Ini yang perlu kita juga dari Ustaz Jamil ini. Iya. Kira-kira kota gini seperti dikatakan Ustaz Ipin ini, otomatis kan ada ancaman ya nih bagi orang-orang yang melakukan riba secara Islam lah ini kita bilang. Ya, Ustaz Jamil ya. Gimana nih Ustaz Jamil? Supaya jangan terjebak orang nih perbuatan riba. Terima kasih Pak Udin. Seru pembahasan kita hari ini. Iya. Jadi sebenarnya riba ini ancamannya besar Pak. Iya. Karena selain ancaman ini juga tantangan Allah. Allah menantang orang-orang yang mau riba. Kalau kamu berani riba, Allah bilang, maka yang kamu perangi itu adalah aku dan Rasulku. Ya ayyuhalladzina amanu. Di awal Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa orang yang bertakwa kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah riba in kuntum mu'minin. Kalau kamu masih beriman, tinggalkan riba. Artinya kalau kita sudah masuk dalam riba, kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri apakah kita
masih beriman atau tidak. Kemudian Allah melanjutkan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, kata Allah. Kalau kamu nggak mau berhenti, tetap juga melakukan riba, kata Allah, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka kamu berperanglah dengan aku dan Rasulku. Makanya sebenarnya Pak, harta riba itu meskipun cepat untung, tapi sebenarnya kita rugi. Makanya banyak orang bilang uang riba itu panas. Uang jin dimakan setan, uang setan dimakan iblis. Banyak dapatnya, cepat juga habisnya. Itulah tadi, karena kita yang berani menantang Allah, menantang Rasul Allah, mengajak Allah berperang. Bukan musuh manusia yang diajak berperang, tapi langsung yang mempunyai dunia ini. Bagaimana mungkin kita memerangi Allah gitu kan? Kemudian Allah sebutkan ketika nanti kita sudah di hari kiamat, Allah bilang, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu nanti ketika dibangkitkan, dia seperti orang yang kerasukan setan. Karena memang di dunia dia sudah seperti setan. Bang Nabi ya, kalau kita Iya, Nggak tenang. nggak tenang dia. Memikirkan terus Terus bagaimana Ditagih. yang mau menggunakan riba berpikir gimana cepat membayar riba, yang memberikan riba bagaimana supaya ribanya terus berjalan, bagaimana supaya dapat untung lebih besar lagi. Jadi sama-sama dua-duanya kesetanan. Makanya nanti Allah bilang yang memakan harta riba ini ketika dibangkitkan, dia itu seperti orang yang kerasukan setan. Jadi memang sangat nakal ini ya, Berat. ancaman ini tadi ya dalam Islam sebenarnya. Di satu sisi dia bertentangan melawan perintah Allah, kemudian juga tidak mengikuti pelaksanaan apa yang diajarkan Rasulullah, kan itu dia kan. Padahal Rasul juga dalam hidupnya sudah memberikan kan ajaran-ajaran bagaimana supaya jangan terjebak dalam perbuatan riba itu. Karena memang dari dulu nih tetap berlangsung nih saja Dari ini. jahiliyah. Iya, dari zaman jahiliyah udah memang ini dia pelaku riba-riba nih tadi ya. Makanya kita lah sekarang bagaimana menjelaskan ini tadi, mudah-mudahan masyarakat dapat memahami, janganlah sampai terjebak yang namanya perbuatan riba. Sebagaimana kata Ustaz Ripin tadi, nampaknya dia mudah dengan diberikan iming-iming apa tadi ya kan, padahal tidak sesuai untuk pengembaliannya kan, itu dia mengakibatkan akhirnya stres. Kata Ustaz Jamimi, kalau udah stres ya kepikiran kan udah gak nentu kan, itu dia. Kalau udah gak nentu, iya, akhirnya banyak yang mengakibatkan ada yang bercerai, ada yang bunuh diri, ya hancur rumah tangga. Inilah yang mengakibatkan daripada akibat tidak sesuai pemasukan dan pengeluaran. Itu satu ya. Iya. Itu yang jelas. Aha, Kalau ada yang utangi, kita ngasih utangan sama orang, aha, dia membalikan lebih tanpa kita ada iya. meminta, itu ambil. Itu rezeki itu namanya. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan itu, gitu ya. Nah, Itu boleh kan tuh kira-kira? Itu namanya hadiah pemberian. Iya gitu ya. Oke, terima kasih Ustazah dan Ustadz yang hari ini kita sudah menjelaskan kepada masyarakat melalui podcast kita tentang riba. Mudah-mudahan dengan podcast yang kita sampaikan ini ada berpengaruh bagi masyarakat, tidak terjebak dengan yang namanya perbuatan-perbuatan riba, dengan pinjaman-pinjaman yang dia sifatnya ada melebih-lebihkan ataupun juga ketentuan-ketentuan yang dia dilebih-lebihkan. Mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam, mudah-mudahan ada dapat manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.